aku melakukan riset ya, temanya itu tentang kevulgaran karena karya-karya seniku kayak beberapa orang menganggap vulgar gitu loh. Kayak gitu. Bahkan aku kalau boleh cerita, karyaku pernah kayak disuruh nurunin ketika pameran. Oh gitu. iya? Terus dari suka film-film itu Mbak Siska akhirnya terjun ke dunia seni? Enggak, aku kan seni dulu. Aku dulu teater pernah, terus band-bandan juga pernah, musik, terus Bisa ngeband juga? dulu SMA dulu, Oh, terus iya. abis itu nggambar, terus akhirnya ke film. Hai guys, seneng banget di episode kedua kali ini masih di Boomcast Obrak-abrik, obrolan asik sana sini ditemenin sama Gracia. Seneng banget ya, nggak kerasa udah episode kedua. Seperti biasa, Gracia nggak sendirian, akan ada sosok yang wow, pokoknya luar biasa banget deh. Ini udah terkenal di mana-mana, harus tahu ya. Enggak. Ini beneran, ini kita selalu menghadirkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal Boomcast ini kan, kalau kemarin udah sama Mas Ipang gitu kan, tentang perfilman. Hari ini juga sosok yang masih kental dengan dunia perfilman begitu. Tapi sebelum Gracia akan kenalkan siapakah beliau gitu ya, jangan lupa dulu untuk sekarang subscribe ya, like, comment, dan share ke teman-teman kalian, karena obrolan-obrolan kita di sini tuh yang pasti udah bisalah kalian ambil baik-baiknya, karena kita nggak akan ngomongin soal buruk-buruknya ya kan gitu. Kita akan sapa aja langsung. Di sini ada Mbak Siska Laveji. Halo Grace. Hai. Ini bener nggak sih Mbak aku ngomongnya Siska Laveji? Apa? Iya. Bener ya? Bisa, Laveji boleh, Laveji boleh. Oh gitu. Itu sebenarnya nama apa Mbak Siska? Nama alay ya. Atau jangan-jangan Facebooknya dulu juga gitu? Iya benar, Oh, gitu. semua sosmedku itu. Karena aku vegetarian sih. Oh, Veji sebenarnya adalah nama dari vegetarian. Oh, oke. Tapi sebenarnya bukan nama asli. Nama aslinya adalah Siska Liana. Siska Liana. Ya, nama ijazahnya Siska Liana. Oh, bukan Mary Riana ya? Bukan ya. Siska Mary Riana bukan ya? Oke. Siska Liana, tapi kita lebih familiar dengan namanya Siska Laveji gitu. Karena Mbak Siska adalah seorang vegetarian. Oh, berarti udah libur nggak makan perdaging-dagingan? Waduh, berdaging. Enggak ya? Aku lebih tepatnya ke lacto-ovo vegetarian, jadi masih mengkonsumsi susu dan telur. Oh, masih Mengkonsumsi. iya. Jadi nggak yang full. Kalau full vegan namanya. Oh, vegan. Oh, berarti kalau masih susu, tofu gitu berarti Masuknya ke vegetarian. veggie ya berarti ya. Oh, I see. Mbak Siska apa kabar? Baik dong. Baik ya, hari ini cetar banget. Tahun Wah, baru dong. iya. Wah, ini. Oh iya, boleh. Dari Warman Kafi. Wow, tahu aja kalau kita aus, Mbak. Iya. Kecil tuh. Ini apa, Mbak, nama menunya? Ada brown sugar latte. Brown sugar. Dua cuma 30.000, diskon 30%. Wah, Beli dua beli dua cuma 30.000. Ini yang mana? Yang ini ya berarti ya? Yang brown sugar latte ini. Oh, oke. Di One Up Coffee. Promo lainnya ada apa lagi? Itu aja sih, Kak. Gitu ya. Itu di bulan ini ya berarti ya. Oh, jadi kalau teman-teman mungkin mau ngopi-ngopi cantik di sini sambil ngobrol, karena ini salah satu tempat yang kita lagi ngobrol nih Mbak Siska ya. Ini adalah salah satu, ada di Surabaya cafe, terus ada juga museum. Ini ada di Blockbuster Museum. Nah, ini. Nah, ini produknya One Up Coffee, satu tempat juga sama Blockbuster Museum. Oh, macem-macem. Oh, panas. Bentar. Nah, yang suka ngopi-ngopi ya, tempatnya juga cozy banget. Di sini tuh selain ada museum, juga ada food court. Tadi sempat Gracia lihat Mbak Siska sempat Iya. makan siang juga ya di sana. Iya. Ya? Coba Gimana dulu Mbak? dong. Enak nggak? Iya, harganya murah sih, termasuk Termasuk untuk kalau nggak affordable tempatnya ya. kayak gini sih oke lah ya. Oke ya. Karena ini bener-bener tempat yang pertama kali Gracia kunjungin juga. Mbak Siska juga terkejut gak sih ternyata ada Iya, aku museum baru tahu di action Surabaya ada figure tempat gitu ya. kayak begini.
Benar. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nongkrong, mau meeting sama klien, mau ketemu sama siapapun deh. Ini salah satunya kita ada di ruangan meetingnya sih, bener-bener cozy tempatnya. Enak banget buat ngobrol kayak gini, apalagi gibah ya sama temen ya. Tapi kita nggak mau gibah, kita mau gibahnya yang bermanfaat gitu ya sama Mbak Siska hari ini. Karena mengundang Mbak Siska itu udah harus booking dari Hamin 1 tahun yang lalu gitu. Ya kita udah hubungin Mbak Siska dari tahun lalu, berarti udah 1 tahun kan Mbak Siska kan? Sekarang kan di tahun 2022. Sama tahun baru juga buat temen-temen yang lagi nonton. Ini mungkin Mbak Siska di tahun 2022 ini. Ada nggak rencana-rencana yang apa sih di tahun 2021 yang mungkin aja belum kecapai gitu? Rencananya mungkin pameran tunggal kali ya. Wow, pameran tunggal. Iya gitu. Pameran tunggal, karena Mbak Siska ini adalah ini ya, orang yang bener-bener kental banget sama dunia seni, bener gak sih? Ya begitu. Sebenarnya udah pameran tunggal sih kemarin, cuman kecil. Pengennya tahun ini Lebih gede lagi, lebih bisa dikunjungi sama masyarakat Surabaya atau mungkin di luar Surabaya juga oke? Oke, semuanya boleh. Nah ini salah satu impian Mbak Siska ya? Iya. Ngomongin soal dunia seni, sebelum Mbak Siska terjun di dunia seni, sempat aku melihat ada bocoran sedikit bahwa Mbak Siska juga kuliah di broadcasting. Bahkan kalau aku lihat kuliahnya kok sekampus sama aku. Iya. Kita ternyata satu alma mater gitu ya di satu perguruan tinggi gitu ya. Jurusan yang Mbak Siska ambil juga broadcasting gak sih benar? Iya, aku broadcasting. Oke. Nah, kenapa asal mulanya broadcast bisa ke dunia seni? Atau mungkin sempat broadcast kemudian kerja di dunia broadcast dulu baru ke seni, apa gimana? Sebenarnya seni dulu, aku sebenarnya pengen masuk ke seni dulu, cuman waktu itu ada banyak kendala dan akhirnya rezekinya ke AWS dulu. Oh, gitu. Tapi memang dari lahir berarti memang udah kental dunia seni ya berarti ya? Ya suka gambar aja. Oh suka gambar. Berawal dari dengan Mbak Siska memang suka gambar dulu. Oke, kemudian ke AWS itu karena memang mengisi kekosongan Mbak Siska? Atau memang orangnya suka menimba ilmu? Karena emang waktu itu kayak udah pesimis gak bisa masuk ke kampus seni gitu loh. Karena waktu itu aku sebenarnya keterima di seni rupa UNESA, cuman karena waktu itu udah lulus, cuman belum ada dana, akhirnya tunda dulu dan masuk ke Stikos AWS. Oh, I see. Jadi aku belum tahu ada kampus seni STKW waktu itu. Oh, waktu itu belum ada ya? Belum tahu. Oh, belum tahu. Iya, tapi memang sudah ada ya? Udah ada lama. Baru aku di AWS tahun kelima aku baru kuliah lagi di STKW. Oh, pantas sempat waktu itu Mbak Siska kayak di kampus bener-bener seksi, sibuk banget habis kuliah kuliah ini gitu. Jadi emang sempat kuliah 2 berarti ya Mbak Siska ya? Di STK Wilwatikta Surabaya, jurusan seni rupa. Oke, dan ini jurusan yang Mbak Siska ambil waktu di broadcast dulu emang bener-bener emang kepingin belajar broadcast atau memang yang ada itu dulu? Aku angkatan pertama kan di AWS. Angkatan pertama? Angkatan pertama broadcasting maksudku. Wow. Angkatan pertama jurusan broadcasting 2010. Aku tapi kerjanya dulu malah di jurnalistik, jadi wartawan. Tapi terus bergaul ikut komunitas film di UKM kampus, akhirnya terjun juga ke perfilman di Surabaya. Oh, berarti memang dari awal langkahnya adalah gabung dulu ke komunitas film. Kampus itu UKM yang kopi. Itu. Ya. Akhirnya Mbak Siska baru yang kayak ternyata film tuh kayak gini gitu ya. Wow, ini sangat menyimpang loh ya dari broadcast. Malah yang ditekuni sekarang gara-gara ikut UMKM itu ya. UKM itu ya, UMKM lagi. UKM itu ya, UKM kopi itu ya, tentang film. Oke, terus dari suka film-film itu Mbak Siska akhirnya terjun ke dunia seni? Enggak, aku kan seni dulu. Aku dulu teater pernah, terus band-bandan juga pernah, musik, terus bisa ngeband juga? Dulu SMA, terus abis itu nggambar, terus akhirnya ke film. Cuma kan di film aku departemennya selalu yang berhubungan juga dengan seni rupa. Jadi di departemen art, artistik, wardrobe, dan make up selalu juga aku rasa berhubungan dengan seni rupa basicku.
gitu. Jadi departemennya aku nggak ke departemen, bukan di kameramen, editor gitu. Oh Jadi bukan. ke artistik. Ke artistiknya. Tapi Mbak Siska juga sempet bisa ini kan, maksudnya acting juga bisa Ya kan? karena dulu di teater kan juga. Aku ada AWS juga di teater, di Lingkar juga. Oh my god, nggak tahu pusing banget, kayak banyak banget karyanya gitu kan. Bisa jadi wartawan awalnya ya Mbak Siska ya. Kemudian beralihlah ke seni rupa tadi, ke artistik, dan bisa main film juga. Ini bocoran juga buat teman-teman, Mbak Siska itu adalah salah satu pemain di Impian Anak Bahari. Tepuk tangan dulu dong. Mantap, Bung Craft. Iya, luar biasa loh. Ini bocorannya adalah ibunya si ini kan, si Habib waktu itu main. Kelihatan nggak kalau waktu itu kayak ibu-ibu? Enggak kan, kayak muda banget soalnya. Mbak Siska kok awet muda banget, gak ngerti gitu kan. Nah terus kalau Mbak Siska sendiri dikenal dengan tadi ya, Mbak Siska udah menjalani beberapa hal yang mungkin Mbak Siska suka, mulai dari wartawan, kemudian seni rupa. Tapi yang dikenal oleh masyarakat Mbak Siska Laveji itu sebagai apa? Mungkin aku lebih suka disebut sebagai perupa atau seni visual atau visual artis gitu. Berarti masih tetap seni ya yang memang bisa bikin Mbak Siska, wow kayaknya jatuh cinta sama seni nggak akan ada matinya gitu ya. Iya, mau jadi PNS juga nggak bisa kan soalnya. Ada seniman aja. Oke. Jadi memang Mbak Siska dikenal di masyarakat sana adalah memang seorang seniman ya, seniman. Tapi aku juga ini sih Mbak Siska apa ya? Kayak gak baca sih, aku sempat stalking di IG-nya Mbak Siska, itu banyak banget hal tentang dunia seni yang Mbak Siska upload ya, banyak kegiatan yang ada di situ gitu. Sempet gak sih kalau misal ngerasa kayak bosan atau ngerasa kayak jenuh, kayak apalagi ya yang mau aku bikin, atau mungkin apalagi yang akan kita bikin project bareng-bareng apa gimana? Sempet gak terlintas kayak gitu? Iya, aku orangnya memang bosenan ya, makanya nggak bisa dalam satu bidang. Makanya aku nggak bisa satu aja gitu ya? Multidisiplin, karya yang dihasilkan beragam. Di seni rupa aku tidak hanya melukis di kanvas, tapi juga membuat cukil, cetak cukil, terus bikin patung, sekarang menyulam gitu. Jadi banyak medium yang digunakan karena bosan. Aku juga performance art gitu. Jadi karena tidak semua hal bisa disampaikan dalam satu karya, jadi harus beragam medium. Berarti Mbak Siska, kalau ngomongin seni rupa berarti ada ini Mbak Siska, karya yang udah jadi yang Mbak Siska pernah bikin? Iya, kemarin aku bulan 11 kemarin aku salah satu pameran tunggalku, aku lolos dalam hibah mini residensi IFAA Jogja. IFAA itu Indonesian Virtual Art Archive, salah satu lembaga pengarsipan seni rupa di Indonesia. Dan aku pameran tunggal berjudul "Nggak Boleh Begini, Nggak Boleh Begitu" katanya, di Unicorn Space Surabaya. Di situ aku juga dalam pameranku itu salah satu dalam programnya Binal Jatim, terlibat dalam salah satu programnya Binal Jatim. Nah, ngomongin soal Binal, bener ya, Binal Jatim 9. Nah itu apa Mbak Siska? Itu sempet kalau kita buka IG-nya Mbak Siska tuh ya, Siska Laveji, udah ada tuh promosinya. Di bio-nya. Di bio-nya tuh udah ada Binal Jatim. Itu sebenarnya apa Mbak Siska? Itu program apa, atau suatu komunitas kah, atau apa gitu? Ya, kebetulan aku di Binal Jatim adalah direktur program ya. Jadi Binal Jatim sendiri itu merupakan platform multidisiplin untuk seniman yang ada di Jawa Timur. Jadi B itu dari kata dua, yang diselenggarakan 2 tahunan. Kalau dulu selain di Jawa Timur kan ada Binal Jogja, Binal Makassar, Binal Jakarta, Binal Venice, Binal Bangkok gitu. Itu juga ada. Itu dasarnya itu dari seni rupa biasanya penyelenggaranya. Jadi kayak pameran atau festival seni rupa. Tetapi semenjak Binal ke-8 tahun 2019, aku bersama teman-teman membuat tim Binal Jatim 8 yang sudah multidisiplin. Sampai sekarang penyelenggaranya di tahun 2021 kemarin, Binal Jatim 9 itu multidisiplin yang berlangsung di 38 kota kabupaten se-Jawa Timur. Wow, luar biasa. Itu Mbak Siska yang ya, aku untuk Binal Jatim yang versi ini salah satu pemerakasanya aku dan
Dwiki, Toyol, dan Mas Ayus, 4 orang sih awal pemrakasanya dan berlangsung sampai sekarang. Berarti Binal Jatim 9, apakah itu nama atau memang kayak udah ke-9 kali? Iya, yang ke-9 kali ya? penyelenggaranya. Kita ada temanya sekarang menimbang solidaritas dan merayakan kolektivitas sih. Padang rembugan gitu, jadi kayak bersama-sama berembuk gitu di bawah padang rembulan kayak gitu lah. Oh oke, itu ada penampilan apa aja Mbak Siska? Jadi kita ada total 115 program plus 11 program yang berlangsung di 38 kota kabupaten se-Jawa Timur selama 1 bulan. Jadi kita bikin open call, lalu teman-teman seniman bisa mendaftarkan ke Binal Jatim program mereka dan tergabung dalam main event program Binal Jatim begitu. Dan di tim Binal Jatim sendiri membuat 11 program yang lainnya itu adalah kayak kita membuat simposium, opening, closing, juga diskusi bersama Institut Franchise Indonesia di Surabaya. Jadi banyak banget sih ragam, mulai dari ya multidisiplin, mulai seni rupa, film, pemutaran film, tari, teater, bentuknya juga mulai diskusi, pameran, pertunjukan, bahkan eksperimental, mural. Berarti semua ada di situ ya berarti ya? Ngawur-ngawuran juga ada semua. Wah, berarti pokoknya semua yang berbau dunia seni berarti Mbak Siska ya? Ya, di 1 bulan penuh itu berarti. Oke, tapi apakah ada Binal Jatim 10 nantinya? Kan udah 9 nih. Ya mungkin ya, semoga kalau dapat bantuan. Dibayangin aja kalau nyelenggarain acara se-Jawa Timur berapa yang harus di waktu ya, dan waktu, tenaga, dan uangnya kayak gitu. Tapi itu mungkin jadi harapan Mbak Siska di tahun 2022 ini? Ya, tahun ini kami sudah dapat sedikit yang ngobrol kemarin dengan Disputpar untuk melaksanakan pra Binal Jatim di tahun ini. Oke. Karena kan 2 tahunan, jadi tahun depan pelaksanaannya. Di 2023 ya berarti ya. Oke, semoga bisa dinotis ini Mbak Siska ya. Oh iya dong. Harus dong gitu kan. Tapi ada salah satu program, ini nggak ngerti program ini masuk di Binal Jatim atau enggak. Programnya adalah nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Itu apa? Pameranku kayak aku tadi bilang, pameran tunggalku. Jadi aku ikutan tadi aku cerita lolos dalam mini residensi IVA, Indonesia Virtual Art Archive. Di situ aku kayak beberapa 2 bulan pelaksananya aku melakukan riset ya, temanya itu tentang kevulgaran karena karya-karya seniku kayak beberapa orang menganggap vulgar gitu loh. Kayak gitu. Bahkan aku kalau boleh cerita di Sidoarjo waktu kemarin Kartinian itu karyaku pernah kayak disuruh nurunin ketika pameran. Oh gitu. Ya padahal aku ketua pamerannya waktu itu ya. Padahal udah ketua pameran kerja banyak gitu pasti, kan. Dan itu berlangsung di salah satu lembaga kesenian di Sidoarjo gitu, dan kebetulan aku juga di situ menjabat sebagai komite seni rupa di salah satu lembaga kesenian itu gitu. Tapi karena dihadiri oleh istri bupati, jadi ya mungkin masih tidak sebebas bagaimana menonton karya di Jogja atau Jakarta gitu ya. Jadi karyaku ditolak, terus aku sempat shock, nggak berkarya beberapa bulan gitu. Sampai akhirnya ada open call IVA tadi, terus aku lolos dari sekian puluh orang atau sekian ratus orang. Lalu aku melakukan riset seniman-seniman perempuan yang melakukan yang berkarya karya vulgar gitu. Aku menemukan ada 8 seniman lainnya di Jawa Timur, perupa terutama, yang berkarya vulgar. Aku melakukan riset, wawancara, mengumpulkan karyanya. Dari karya-karya mereka, aku mencoba mengartikulasikan dalam bentuk karya yang aku hasilkan. Nah itu yang aku pamerkan. Oke, dengan pameran yang Mbak Siska udah laksanain di bulan November ya? Iya benar. Nah itu kan aku menyebutnya work in progress ya, karena tema vulgar itu berkelanjutan di pameran selanjutnya. Sekitar 5 hari kemudian ada pameran bersama perempuan pengkaji seni. Kebetulan kelompok perempuan pengkaji seni aku juga salah satu inisiatornya bersama teman-teman dari perempuan pengkaji seni. Kami membuat pameran gosip-gosip senja di tempat yang sama di Unicorn. Itu ada 21 perempuan seniman perempuan Jawa Timur. 8 narasumber yang ada di risetku tadi itu ikut bergabung di pameran gosip-gosip senja. Jadi kayak berkelanjutan gitu, makanya dinamakan work in progress. Oh, karena walk in kan ya, sambil jalan terus running gitu berarti acaranya. Tapi ngomongin soal karya Mbak Siska vulgar yang sempet di take down lah ibaratnya gitu ya, itu Mbak Siska bikin apa?
cuman bikin sulaman aja, ibu menyusui begitu. Oh. Iya, ibu menyusui begitu. Jadi terus ada kayak aksen pembalut-pembalutnya, padahal ya pembalut ya memang di keseharian yang digunakan perempuan ya, di supermarket, di toko-toko juga ada ya, kan. bahkan udah jadi hal biasa sih sebenarnya sih ya gitu. Oke, tapi mungkin cuman kalau ngomongin soal di Surabaya sama Sidoarjo mungkin belum se-aware yang kayak di Jogja, Jakarta mungkin kali ya. Ya, memang begitu. Makanya itu kenapa aku penasaran dengan bagaimana sih seniman-seniman perempuan Jawa Timur lainnya, apakah pernah mendapatkan represi yang sama, pernah mendapatkan penolakan seperti itu. Ternyata memang dari 8 seniman lainnya aku wawancarai itu juga semua pernah mendapatkan ya pertentangan, mulai terdekat dari keluarga sampai ya dari oknum-oknum kayak begitu. Sampai institusi mungkin ya, sampai kayak institusi. gitu. Kayak aku juga dari institusi yang langsung ini harus di take down nih kayak gitu. Gitu. Tapi sempat ada kayak mental down gak sih? Iya kan aku sempat gak berkarya lama ya, beberapa bulan gitu sampai akhirnya aku gak berkarya lama. Biasanya aku tuh rajin ikut open call kayak ikut open call panggilan terbuka kayak gitu. Akhirnya aku curhat, ada salah satu teman seniman dari Jakarta itu penasaran kan, suka baca di IG ku kenapa kok karyaku sampai digituin. Betul. Terus akhirnya kita ngobrol, aku dapat supporting system gitu loh, dapat semangat. Udah Siska ini aja join ke Koalisi Seni. Koalisi Seni kayak lembaga kesenian di Indonesia gitu. Terus aku join di situ, terus kayak mereka malah lebih bisa support ke aku meskipun nggak kenal. Justru aku merasa kayak di lingkungan terdekat susah dapat support ya, dalam arti di tempat tinggalku di Sidoarjo. Justru orang-orang yang jauh kayak seniman-seniman lainnya. Bahkan belum pernah ketemu. Iya gitu kayak gitu aja, mungkin ketemu beberapa kali itu mereka malah mendukung gitu. Akhirnya aku dari dulu ditolak, beberapa orang bilang ya mengenai tanggapan itu. Dulu yang Siska ditolak karena karyanya vulgar, di take down atau apa. Akhirnya malah membuat sebuah gerakan mengumpulkan 21 seniman perempuan di pameran gosip-gosip senja. Itu temanya vulgar semua. Malah kayak calling all seniman gitu kan. Jadi kalau digerebek biar rame-rame. Biar nggak sendiri ya. Tapi alhamdulillah dapat apresiasi respon bagus lah dari publik gitu. Oke, karena kalau ngomongin soal seni, Mbak Siska berkarya di dunia seni ini udah berapa tahun Mbak Siska? Aku dari SMA, sebenarnya aku awalnya teater ya, ikutan ekskul teater di SMA, berarti tahun 2006 ya. 2006? Terus, itu udah teateran, terus kuliah di AWS tuh teater juga, tapi SMA apa SMK? SMA ya? SMA. Di mana Mbak? SMA 14 Surabaya. Itu memang khusus? Enggak, SMA negeri. Oh negeri, iya, tapi SMA ada negeri. Ekstrakurikuler teater ya, gitu ya? Kayak gitu-gitu di sini-sini. Karena terus habis itu aku karena suka ngegambar dan lain-lain baru tahu STKW tadi, Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta. Aku pengen belajar seni secara akademis kayak gitu, tidak hanya sekedar otodidak. Betul. Makanya ada teorinya ya, ada ilmunya gitu ya Mbak Siska ya. Barulah berarti dari 2006 sampai sekarang 2022. Ya dulu belajar masih ya, sampai sekarang masih belajar. Wow, berarti udah ya lebih dari 10 tahun sudah ya. Lebih banget loh. Lupa, gak bisa gitu. Aku sebenarnya sekolah 2 kali itu cari yang gak ada matematikanya aja sih. Oke. Berarti udah yang lebih dari 10 tahun, lebih dari ya 17 tahun jalan sih kalau dari hitungan 2022 sekarang, karena kita udah di tahun baru kan gitu, dari 2006 hitungannya. 15 tahun mungkin. Ya 15 tahunan ya. Aduh, itu kalau ngomongin soal manusia dia udah remaja ya Mas Siska. Dia udah remaja, udah bisa memilih gitu mau jalan apa yang bakal ditempuh. Dari 15 tahun, ya kurang lebih 15 tahun, kendala apa yang Mbak Siska alami? Nah, kita minum dulu sebelum ngomongin kendala ya. Ayo Grace. Ngobrol nggak kerasa kita haus ya. Ya ampun, ini tadi mbaknya yang ngantar brown sugar. Dari One Up Coffee. Pecinta kopi juga nggak Mbak Siska? Cinta banget sama kopi ya? Sama seni? Gimana itu? Cinta mana? Cinta kekasihku lah pastinya. Wah, pasti dong. Jangan ada yang menikung kalian di sini ya. Oke, Mbak Siska lanjut tadi. Kendala. Ya, salah satunya tadi kendala ya dalam penerimaan soal karya. Kita nggak bisa
apa ya, membuat Memaksa. semua orang suka dengan karya kita ya, wajar aja orang suka, selera setiap orang kan berbeda-beda, orang nggak suka karya kita atau suka karya kita ya itu hak mereka gitu. Yang penting kita berkarya begitu, menciptakan karya terus-terusan ya udah nanti kita akan menemukan sendiri bagaimana orang-orang yang suka dengan karya kita. Gitu. Betul, kita nggak bisa membahagiakan semua orang gitu. Itu berarti bener ya, ada quotes kayak gitu ya. Nggak bisa, jadi memang nggak bisa dipaksa, memang ya namanya, apalagi namanya seni Mbak Siska ya. Seni itu udah macam-macam, kita nggak akan bisa melihat dengan satu sisi, ya kayak ini jelek ya, belum tentu gitu. Karena orang lain bisa melihat dari aspek yang lain. Benar. Kayak gitu. Tapi Mbak Siska memang menekuni seni rupa ya berarti Ya, ya? basicnya seni rupa. Seni rupa. Sempet kayak apa ya, memahat-mahat patung gitu nggak sih? Mbak Ya Siska? kalau kuliah kan diajarin semuanya ya, kebetulan aku diajarin semuanya kayak gambar, pakai pensil, pakai cat air, melukis, terus batik, keramik, patung juga semua mulai dari tanah liat, cetak resin, semuanya bisa. Jadi makanya kenapa aku kalau di film ke departemen art, ke artistik ya, Artistik. karena aku suka banget malu-malu, maku gergaji, Oh gitu nukang ya? gitu suka. Nukang lebih seneng ya? Ngecat Iya, iya, gitu. iya. Kemarin aku habis produksi ya film juga, itu aku jadi di departemen art, aku di kayak chiefnya artistik, tapi aku juga bertanggung jawab di wardrobe dan make up gitu. Oh I see. Gitu, jadi aku suka. Jadi Jadi kalau Bomcraft kalau mau ngajak. Jadi tim artistik ya. Bener. Oh, bener. tunjukkan Oke. karyanya. Nanti Ada aku nggak nggak karya yang dibawa Mbak Siska? karyaku gede-gede sih, tapi nanti aku kasih katalog pameranku kemarin. Oh Biar nanti bisa boleh. Kita ditampilin ya. kepo sih sebenarnya, karena kan ini sebuah karya yang memang bisa dilihat, bisa dipegang ya Iya, Mbak Siska ya. Jadi kita penasaran nih karya Karena dari aku Mbak Siska. punya obsesi dengan membuat karya itu gede-gede gitu. Kenapa gitu? Atau Iya, memang karena senang? kalau kayak gede tuh kayak kalau kecil tuh kayak effortless gitu loh. Oh Ada benar, nggak sih? benar, Kayak kalau benar, gede tuh kayak Wah waduh, ini ya, effort banget effort, gitu kan. materialnya, harganya, materialnya Betul, dibeli, betul. effort tenaganya dan lain-lain. Jadi kayak lebih puas aja gitu. Oke. Jadi kayak susah kalau dibawa gitu. Tapi aku ada katalog hasil pameranku kemarin. Berapa karya yang udah Mbak Siska bikin sejauh 15 tahun jalan Ya ini? nggak gitu. Banyak banget berarti ya? Ya karena aku kan lumayan banyak disiplin yang dikerjakan, maksudnya kayak biasanya kan perupa melukis aja di kanvas. Kalau aku kan mediumnya banyak banget kan, ada performance art juga kayak gitu. Jadi apapun sih, jadi kayak gak ngitung. Tapi aku beberapa kayak pameranku dan kegiatan-kegiatan senanku ya aku list di CV sih. Ya mungkin sekitar 5 lembar CV halaman. Wow, 5 5 lembar CV. Jadi halaman ya. berarti kalau teman-teman ada yang minta, Mbak Siska minta CV 5 lembar. Siap-siap ya. Itu non film tapi. Belum yang film? non-film, ya non-film. Belum film loh ya. Tapi kalau ngomongin film, Mbak Siska udah berapa kali main film, terjun di film? Waduh gak ngitung juga ya, tahun kemarin 2022 aku web series sekali, iklan, terus ini jadi aktor, terus film panjang, main sih. Dalam setahun mungkin udah 5 kali project ya. lumayan. Wow, luar biasa. Seni bisa. Ngomongin soal dunia acting gitu ya, aktris juga Mbak Siska juga jago karena dari awal memang terjunnya di teater ya Mbak Siska ya. Lihat di teater, luar biasa. Gila, boleh tepuk tangan gak buat Mbak Siska Lavenzi? Ditunggu project selanjutnya, Bu. gitu ya, ditunggu proyek selanjutnya. Iya. Seneng aku kalau penonton bayaranku tuh semangat banget, seneng banget. Nanti dapat kopi Gila banget. satu-satu dari WhatsApp. Aduh. Tapi dari 15 tahun ini Mbak Siska berkarya pasti ada, itu tadi salah satu kendalanya Mbak Siska ya, ditolak penolakan penolakan karya. Ya, Ada lagi nggak kendala yang mungkin sampai sekarang berbekas? Gitu? Supporting system ya. Aku kan kuliah 2 kali tapi ngerasa kayak gak punya temen gitu loh mestian. Ya sih. Gitu. Jadi kayak ini karena merasa kayak persaingan gitu loh. Jadi kayak misalkan di kampusku kayak makin kamu eksis makin gak diundang. Bener. Jadi gitu. Jadi Makin kayak kamu eksis makin nggak dilihat. bahkan sampai Bu Titin kemarin kayak wow Siska diundang sama UNER gitu. Tahun lalu aku diundang UIN
Surabaya 2 kali, diundang Universitas Airlangga, diundang Universitas Brawijaya Malang. Kampusku nggak ngundang, 2 kampusku gitu. Kayak itu kayak mulai yang dibicarakan macam-macam sih, mulai dari leadership, kepemimpinan, terus tentang seni, terus tentang feminis kayak gitu. Karena aku juga beraktivitas di pergerakan perempuan. Ya. Karya-karyaku kan berhubungan dengan perempuan. Gitu. Oke, itu jadi kurang iya, support jadi kayak sih sebenarnya support system ya. itu tapi Binil Jatim ini salah satu timnya anak-anaknya, anak-anak muda-muda. Timnya itu semua muda di bawah 35 tahun ya. Jadi kayak anak muda-muda yang sama-sama kayak mau gerak bareng, tidak oriented money kayak gitu, kayak semua benar-benar mau berjalan demi kesenian yang ada di Jawa Timur. Jadi kayak aku menemukan orang-orang yang sama, meskipun itu mayoritas malah bukan dari ekosistem kampus aku bernaung gitu, orang lain yang baru aku kenal gitu loh. Jadi kayaknya sekarang lagi musim kayak gitu nggak sih Mbak? Support sistemnya tuh malah dapatnya malah dari yang jauh-jauh gitu, yang terdekat malah yang menutup mata, menutup telinga gitu ya. Ya tapi semoga aja dimanapun teman-teman berada selalu dapat support yang kuat, karena support itu adalah hal yang penting loh ya. Iya, padahal receh aja misalkan poster teman nge-share ke story kayak gitu, hal receh kayak gitu kan. Malah yang nge-share malah jauh-jauh dari Jakarta kayak gitu gitu ya, nge-share. Malah yang sekitar malah yang kayak udah lihat gitu. aja gitu. Bahkan ya. diundang pameran tunggalku yang kemarin ngecengin, kapan sih kamu pameran tunggal gitu. Aku sampai kayak ngomongin gitu kan, terus aku bilang ntar kalau nggak ada yang sponsorin aku nggak mau pameran tunggal. Begitu aku kemarin ada yang sponsorin lembaga besar di Indonesia, lembaga besar seni rupa di Indonesia, temanku aku undang gak dateng, boro-boro balas WhatsApp aja enggak. Oh my god. Jadi kayak sampai segitunya gitu loh. Gitu deh. Jadi gibah beneran nih. Kan ini sesi curhat ini sebenarnya ya gitu. Tapi bangga banget loh Mbak Siska bisa sampai ya dikasih apa ya, support dari apa ya, kayak instansi ya, lembaga ya Mbak Siska ya. Jawa Timur itu Indonesia apa Jawa Timur? Apa itu? Yang Polisi Seni Indonesia, terus aku juga ada di jaringan seni perempuan atau bisa disingkat Puan Seni itu juga. Nah itu juga menarik, Puan Seni apa itu Mbak Siska? Jadi kayak sebuah lembaga kumpulan seniman perempuan yang ada di Indonesia, dan kebetulan di Jawa Timur aku sebagai fasilitator Jawa Timur, jadi yang mendata seniman perempuan yang ada di Jawa Timur sih. Seperti wah itu, luar biasa, jadi perempuan itu harus strong ya Mbak Siska ya? Iya, karena kalau jadi perempuan kayak lebih banyak diskriminasinya gitu. Curhat lagi. Bener. Tapi apa yang bikin Mbak Siska akhirnya ini Puan Seni ini Mbak Siska yang bikin berarti ya? Bukan, jadi ketuanya Ama Ahmad, dia dari Nusa Tenggara gitu. Jadi kayak kebetulan rapat-rapat pertamanya kan aku ikut, terus kita berkumpul membuat kayak satu lembaga resmi gitu, kayak yayasan gitu. Nah terus setiap wilayah itu ada koordinatornya, kayak namanya disebut fasilitator. Nah, kayak Jawa Timur sendiri, Jawa Tengah, Jogja. Nah, kebetulan di Jawa Timur Mbak Siska aku yang bertanggung jawab sebagai fasilitator Jawa Timur. Gitu. Apa yang bikin teman-teman dan juga timnya Mbak Siska bikin Puan Seni ini? Karena melihat fenomena apa di sekitar mungkin? Kalau melihat bahwa seniman biasanya didominasi oleh laki-laki yang mendapatkan tempat, tapi di beberapa tahun ini perempuan sudah mendapatkan posisi, cuman memang kayak harapannya seperti ekspektasi laki-laki begitu loh. Nah dengan adanya jaringan seniman perempuan ini kayak teman-teman tuh lebih dikumpulkan, lebih mengapresiasi, menunjukkan apa aja sih karya-karya yang dihasilkan oleh para perempuan ini gitu loh. Lebih di blow up gitu loh. Kayak gitu, karena misalkan juri-juri atau apa itu lebih banyak yang Jawa Timur ya aku ngomongnya. Kayak di Jawa Timur nih ya, kalau ngomongin Jawa Timur. Kayak lembaga kesenian di Jawa Timur, sebut saja, boleh sebut gak sih? Tit gitu ya. Kayak lembaga kesenian di Jawa Timur yang dikelola, yang dihibahi oleh pemerintah lah katakanlah. Itu ada presidium ya, 7 orang presidium itu semua laki-laki gitu. Jadi ada ketimpangan gender di mana tidak ada pemerataan untuk gender tersebut gitu loh. Kenapa emang tidak ada perempuan yang layak untuk bisa mendapatkan posisi itu? Betul. Karena kan perlunya kenapa perlu ada di dalam posisi itu? Karena mereka adalah pemangku kebijakan gitu, bisa untuk
memberikan keputusan sebuah kebijakan gitu loh dalam kesenian. Nah, makanya perempuan perlu mendapatkan posisi yang sama. Benar. Apalagi juga mungkin banyak perempuan-perempuan yang insecure mungkin ya, minder sama karyanya karena mungkin tidak ada tempat atau wadah gitu kan, masih banyak Mbak Siska ya? Banyak banget. Kayak aku di angkatanku waktu kuliah di kesenian cuman 2 orang ceweknya. Lainnya cowok Semua. Terus yang temanku cewek itu lulus nikah punya anak udah nggak berkarya, udah tidak gitu. mengeksistensikan lagi dirinya kayak gitu. Susah banget memang. Karena minoritas kan tidak banyak. Jadi ternyata dalam aspek apapun tetap perempuan tuh minoritas ya, kasihan banget ya gitu. Kita aja minoritas di sini ya Mbak Siska. Nih, banyak banget cowoknya. Enggak, tapi ternyata aku juga baru tahu bahwa di dunia seni pun perempuan juga kurang mendapatkan tempat begitu ya. Ya banget sih. Di Jawa Timur ya konteksnya. Jawa Timur. Banget. Tapi kalau misalnya udah ngeliat ke Jawa Tengah dan atau mungkin luar pulau lah, yang Mbak Siska lihat gimana? Sekarang mulai bergerak banyak banget kayak Koalisi Seni Indonesia, lembaga itu juga konsentrasi dia punya kayak khusus pemerhati di bagian gender gitu, kayak punya bagian tertentu yang khusus untuk gender gitu. Jadi kayak semua mulai merambah ke Jakarta. Jakarta kemarin Binal Jakarta mulai direktur utamanya, direktur program, direktur artistik semuanya perempuan semua sampai kuratornya. Jadi timnya perempuan semua. Kalau di kami di Binal Jatim itu kan ada direktur utama, direktur program 2, direktur artistik 2. Di dalam 5 direktur ini ceweknya 2, salah satunya aku. Luar biasa. Tapi di program Puan Seni bener ya Mas Ina, itu mereka kayak bikin program juga kah atau ya gimana? Karena masih baru terbentuk ya corona pandemi kemarin kan. Jadi 2000 berapa? 19? 2020? Ini 2020 sih aktifnya. Itu banyak ke online diskusi kayak gitu ya. Tapi ini memang berencana akan membuat nanti akan festival berencana juga bocorannya akan membuat Binel Perempuan gitu. Binel Perempuan Indonesia, iya. Wow, luar biasa. Semoga khusus perempuan. Aku harus disupport ini ya. Luar biasa. Iya sebenarnya belajar banyak banget dari perempuan-perempuan hebat itu sih sebenarnya, aku jadi kayak belajar banyak banget gitu. Kalau ada Hari Kartini Mbak Siska, aku mau kasih sesuatu deh kayak Kartini masa kini gitu loh ya. Luar biasa. Oke, Mbak Siska, kesan yang luar biasa bagi Mbak Siska ketika sedang berkarya, apapun karyanya, mungkin dari karya seni kemudian ngomongin soal masuk ke dunia terjun film itu juga sebuah karya gitu. Apa Mbak Siska? Ya sebenarnya makanya aku kenapa banyak sekali medium yang digunakan, karena tidak semua perasaan atau semua kegelisahan atau semua yang diungkapkan itu cukup hanya satu medium saja, tapi beda-beda. Aku merasakan ketika menggores kuas di atas kanvas itu seperti make me happy. Aku seperti pernah sampai bikin quote kayak painting is make me happy gitu. Kayak seneng banget aku bisa betah 7 jam di depan kanvas gitu. Tetapi karena sekarang aku melukis menggunakan oil painting ya, cat minyak itu kan yang agak susah dilakukan di mana-mana dan aku ambisinya kan gede-gede gitu, nggak bisa dibawa kemana-mana. Jadi aku mencoba untuk berdamai dengan keadaanku gitu. Artinya aku banyak kerja mobilitas sekarang, jadi aku bisa berkarya misalkan menyulam yang bisa dilakukan di mana saja gitu. Jadi kayak menggunakan beragam medium yang bisa ya mix media juga gitu. Terus performance art performance art itu kan kayak tubuh sebagai media kan. Betul. Jadi kalau objeknya tidak bisa menggunakan kanvas atau kertas atau lain, jadi tubuhku yang dijadikan media itu kayak gitu. Jadi kayak beda-beda memang yang dirasakan, yang ingin dirasakan kayak gitu. Nah itu sih menurut aku kayak akhirnya berkarya itu seperti katarsis gitu ya, jadi kayak melampiaskan sesuatu kelegaan begitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan orang pengen belajar berkarya bingung medium ya yang terdekat dengan kamu, misalkan kalau kamu baru mampu beli pensil ya udah berkarya pakai pensil. Kalau baru mampu berkarya ada handphone, pengen buat video ya pakai handphone aja dulu. Kayak aku bikin video art kadang pakai handphone. Kayak gitu, editing di handphone kayak gitu sih. Dengan media yang kita punya yang ada gitu, tanpa memaksakan ya tentunya Mbak Siska ya gitu. Oh, karena banyak banget ya yang Mbak Siska lakuin dan sempat gak kepikiran bahwa karya Mbak Siska ini
bisa dikomersilkan gitu pernah terlintas nggak? Iya memang ya dijual lah. Oh iya, ya monggo. Kayak memang dijual. Memang kan pasarnya kan karyanya kan bukan karya yang populer begitu kan, sehingga maksudnya karya populer tuh karya yang banyak Instagram kayak di Instagram yang banyak gambar, jadi selera pasarnya mungkin berbeda gitu loh, segmentasinya berbeda sehingga kolektornya juga berbeda gitu. Jadi kayak kalau jadi kayak kalau misalkan ada yang mengkoleksi karyaku ya aku senang banget, suka, berarti seleranya mungkin sesuai dengan segmentasinya sama gitu ya berarti ya. Terus dan lagi-lagi sekarang tuh kayaknya apa ya, kerjaan tuh nggak melulu yang kayak kerja kantor gitu-gitu. Sekarang tuh kayak udah mulai banyak explore, misalnya kayak content creator itu juga menjadi salah satu pekerjaan yang sekarang juga marak untuk digandrungi anak-anak muda gitu loh Mbak. Apalagi juga kalau aku ngeliat dunia seni juga banyak banget anak-anak muda yang pengen gitu ya untuk terjun di dunia seni. Mungkin Mbak Siska ada pesan untuk teman-teman di luar sana yang punya passion yang sama dengan Mbak Siska yang ingin terjun di dunia seni. Apa nih pesan-pesan dari Mbak Siska? Ya apa ya, pesannya ya tetap aja berkarya, nggak usah dengerin julitan orang gitu. Nah itu kadang-kadang bikin insecure. Kadang-kadang yang bikin, misalnya lagi bikin apa gitu ya, menurut dia udah oke, udah bagus, tapi orang belum bisa menerima, belum bisa accepted, kayak alah apa sih kayak gitu. Itu kan kadang ada orang yang mungkin mentalnya belum terbentuk. Ya kan, harus sering bergaul dengan banyak orang sih, maksudnya berteman dengan banyak orang yang lebih luas sehingga nggak gampang insecure. Oke, jadi pesannya adalah tetaplah berkarya. Ya, tetap berkarya, jangan dengerin orang julid. Jangan dengerin orang julid. Apa jangan-jangan dia yang julid malah Mbak, julitin karya orang gitu. Oke, itu adalah pesan buat teman-teman yang mungkin ya sama halnya dengan Mbak Siska yang suka banget sama dunia seni gitu. Tapi di tahun 2022 ini yang kelihatan mata yang akan mau dikerjakan proyeknya apa Mbak Siska? Ya, aku sekarang masih ada tergabung dengan proyek bersama Good School dan Pari-Pari Australia. Jadi bergabung dengan seniman Indonesia dan Australia, berdiskusi tentang seni kolektif gitu ya. Karena aku sebagai seniman individu, seniman otonom gitu, ada diskusi itu masih berlangsung proyeknya sampai Januari ini. Terus aku juga diundang program Undisclosed Territory oleh Studio Plesungan Solo, masih berlangsung, yang nantinya acara perform saatnya akan berlangsung di Februari di Jogja dan Solo. Itu yang udah pasti. Sudah bisa kelihatan ya agendanya kalau aktivis itu ya, orang yang nggak nganggur kayak aku tuh kelihatan gitu nomor satu ini. Abis ini bakal susah buat diundang lagi ke Boomcast karena udah sibuk banget ini kayaknya Mbak Siska ya. Nunggu callingan Boomcraft. Iya. Nunggu callingan gitu kan. Mungkin ada project-project lagi yang mungkin bisa satu frame kita ya Mbak Siska ya. Diaminkan dong. Amin semuanya kan. Mbak Siska terima kasih sekali Sama-sama lagi sudah hadir di Boomcast Obrak-Abrik episode kedua ini nih. Jadi salah satu narasumber yang ini juga loh, spesial loh, karena episode kedua kita udah terpikiran Mbak Siska gitu. Karena yang bisa sharing bareng sama kita dan pastinya aware sama anak-anak muda sih lebih tepatnya gitu kan, open mind gitu kita. Karena teman-teman tuh harus butuh kayak gebrakan semangat gitu Mbak Siska ya. Dan terima kasih juga untuk ini One Up Coffee udah kasih kita minuman yang benar-benar seger banget. Terima kasih juga buat Blockbuster Museum yang kasih tempat support kita untuk bisa bikin podcast yang super nyaman ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga teman-teman selalu sehat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian. Siapa tahu podcast ini bisa bermanfaat untuk kalian di luar sana. Sampai ketemu di episode ketiga di Boomcast Obrak-Abrik, obrolan asik sana sini.